Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Renata dan teman aku Rahma. Nah, di sini kita bakal ngejelasin ujian akhir semester mata kuliah analisis regresi tahun 2020. Nah, di sini tuh dikasih kasus tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Tindak kekerasan tersebut tidak terlepas dari pengelolaan amarah. Nah, untuk itu, seorang peneliti mencoba mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkat amarah guru. Nah, faktor utama tingkat amarah guru adalah tingkat ekspresi amarah siswa yang diterima oleh guru. Apabila semakin tinggi tingkat ekspresi amarah siswa yang diterima oleh guru, maka semakin tinggi pula tingkat amarah guru. Selanjutnya diketahui bahwa tingkat ekspresi amarah siswa yang semakin lemah berpengaruh pada semakin tingginya tingkat norma agresivitas yang dimiliki oleh guru. Selain tingkat ekspresi amarah siswa, terdapat 3 faktor lainnya, yaitu tingkat kekerasan yang pernah dialami guru, tingkat trait amarah guru, dan tingkat trait kecemasan guru. Nah, ketiga faktor tersebut berpengaruh secara positif terhadap tingkat amarah guru. Nah, datanya itu terlampir pada file amarah CCV berikut. Nah, datanya itu seperti ini. Lalu, dari data tersebut, kita disuruh untuk merumuskan hipotesis konseptual. Nah, hipotesis konseptual itu gambaran gimana terjadinya suatu masalah agar bisa dianalisis oleh analisis regresi. Nah, biasanya hipotesis konseptual itu masih berbentuk kalimat seperti ini. Nah, hipotesis yang diajukan yaitu semakin tinggi ekspresi amarah siswa yang diterima oleh guru, maka semakin tinggi pula tingkat amarah guru tersebut. Jika tingkat ekspresi amarah siswa semakin lemah, maka berpengaruh pada semakin tingginya tingkat norma anti-agresivitas yang dimiliki oleh guru. Tingkat kekerasan yang pernah dialami guru, tingkat trait amarah guru, dan tingkat trait kecemasan guru berpengaruh positif terhadap tingkat amarah guru. Nah, dari hipotesis konseptual tersebut dapat membentuk model regresi seperti ini. Jadi dari hipotesis konseptual tersebut dapat membantu untuk merumuskan model regresi. Gitu. Selanjutnya oleh teman aku, Rahma. Oke, selanjutnya di sini ada hipotesis statistik. Nah, kita buatlah ini hipotesis dari hipotesis statistik dari hipotesis konseptual model regresinya. Ini ada hipotesis 1 tentang di antaranya ada hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5, dan juga hipotesis 6. Bisa dibaca aja ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita disuruh mencari permasalahan yang ada pada data ini. Ada multikolonialitas tidakkah atau ada gitu, terus ada pencilan atau nggak ada gitu kan. Nah, sama disuruh nyari asumsi yang diperlukan untuk memenuhi analisis dari data ini. Kayak pertama ini ada analisis permasalahan data multikolinialitas. Nah, kita jangan lupa run dulu si R-nya ya, yang udah kita kasih sama S kasih. Run dulu lah si file yang udah file amarahnya tadi, di run dulu semuanya untuk mencari multikolonialitas, pencilan, dan asumsi lainnya. Nah, terus dari sini udah dihitung ya, udah di run R-nya untuk mencari multikolonialitas. Nah, di sini didapat hasil FIF-nya. Nah, dari variabel-variabel data ini
mendapatkan hasil nilai F-nya itu lebih kecil dari 5 atau 10. Jadi pada data ini tidak terdapat multikolonialitas ya. Sini ada pencilan. Kita cari pencilan. Nah, pencilan ini merupakan suatu pengamatan yang keberadaannya dapat mengganggu proses dalam menganalisis data. Tapi jika leverage-nya lebih kecil dari 2P per N, pencilan tersebut itu tidak berpengaruh pada proses menganalisis data. Nah, setelah melakukan pengujian ini menggunakan studentizer residual, jadi di data ini ternyata terdapat pencilan pada pengamatan ke 15 sama 90 nih, ini ya, salah satunya, true. Nah ini habis itu pencilannya itu harus dibuang. Pencilannya itu harus dibuang. Nah, kenapa harus dibuang pencilannya? Nah, ini tuh supaya si analisis ini bisa dilanjutkan. Kenapa bisa dilanjutkan? Bahwa kalau dilihat dari pencilannya itu, kalau tidak ada pencilan itu bahwa si data ini tuh nggak ada berdistribusi normal gitu. Maka si analisisnya itu bisa dilanjutkan ke analisis lainnya. Yang kedua ada asumsi uji linearitas. Nah, kalau uji linearitas ini nih pakai uji linearitas riset test. Nah, udah didapatkan dengan R ini bahwa privilege-nya itu 0,1462217. Nah, ini lebih besar daripada alfa ya, maka H0-nya itu diterima. Jadi, si data ini berarti sudah memenuhi asumsi linearitas. Yang keempat, ada asumsi uji heteroskedastisitas. Nah, di sini uji heteroskedastisitas ini menggunakan dispersion test. Nah, ini udah didapatkan hasilnya itu 0,789581. Berarti itu nilai privilege-nya itu lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0-nya itu diterima, yang berarti bahwa data ini tidak mengandung gejala atau masalah heteroskedastisitas. Nah, yang kelima itu ada asumsi uji autokorelasi. Nah, pada uji autokorelasi asymptotes ini, sudah didapatkan ya privilege-nya itu 0,18527 yang bernilai lebih besar daripada alfa, yang alfanya 0,5 lebih besar daripada 0,5. Maka H0-nya itu diterima, yang berarti bahwa ini tidak terdapat autokorelasi. Yang keenam, ada uji normalitas. Nah, karena sampelnya itu N lebih besar daripada 50, maka uji normalitasnya itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau kalian nemu data nih, kalau misalnya mau menganalisis uji normalitas, si sampelnya itu lebih kecil daripada 50, kalian bisa pakai Shapiro-Wilk test ya. Nggak pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, dengan uji normalitas menggunakan reverse Kolmogorov-Smirnov ini, didapatkan per-value 0,1474, yang berarti lebih besar daripada nilai alfanya. Nilai alfanya itu 0,05. Berarti bahwa data ini sudah memenuhi asumsi kenormalan, yaitu berdistribusi normal. Nah, yang ketujuh yaitu ada menghitung nilai koefisien regresi dan R-square. Nah, kalau ini tuh udah didapatkan ya, cari R-square-nya udah didapatkan nilai R-square-nya itu 0,6827654, atau sama dengan 68,27%, ya, bisa dilihat dari R-square-nya.
Nah, itu mengandung arti bahwa si tingkat amarah guru itu dipengaruhi oleh variabelnya, variabel EAS, KD, TA, TK, dan variabel moderator LNA sebesar 68,27%. Nah, sedangkan sisa dari 68,27%-nya itu sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi tersebut. Nah, didapatkanlah model regresinya yang cocok untuk data ini. Nah, segini, min 0,828931 tambah 0,5083445 EAS ditambah 0,04214570 NA ditambah 0,180909959 KDTA NAEA salah, maaf, ditambah 0,4367655 KD dikurangi 0,01205325 TA dikurangi 0,04549735 TK. Nah, ini dilihat dari nilai BEH-nya ya. Bisa dilihat di BEH-nya ini. Nah, ini adalah model regresinya dari data tersebut. Selanjutnya, untuk uji simultan dan sang kepercayaan akan dibahas oleh Renata. Lanjut. Ya, selanjutnya ada uji simultan dengan uji F. Uji F juga dikenal sebagai uji ANOVA, Analysis of Variance, yaitu untuk menguji apakah model regresi yang kita pilih itu signifikan atau tidak. Nah, jika model signifikan, maka model tersebut bisa digunakan untuk memprediksi, begitupun dengan sebaliknya. Dengan hipotesis H0 model regresi tidak signifikan, H1-nya model regresi signifikan. Nah, dengan taraf signifikan 5% dan statistik uji F sama dengan MSR dibagi MSE diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, dengan kriteria ujinya itu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, diperoleh bahwa nilai F hitungnya itu sebesar 32,64233 dan F tabelnya 2,199. Maka H0 ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya, hasil pengujian tersebut signifikan dan model regresi bisa digunakan untuk kasus ini. Nah, karena hasil pengujian signifikan, maka dilanjutkan untuk melakukan pengujian individual atau uji T. Uji T dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dengan hipotesis H0 sama dengan parameter tidak berpengaruh secara signifikan, parameter beta 0, beta 1, sampai beta J tidak signifikan, H1-nya parameter beta berpengaruh secara signifikan. Nah, dengan taraf signifikan 10%. Statistik ujinya sebagai berikut. Statistik ujinya itu B dikurangi parameter beta dibagi akar dari MSE dikali CII. Dikali akar dari C. Nah, CI itu elemen baris ke I, kolom ke I dari matriks X inverse. Nah, dengan kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Disimpulkan bahwa dengan taraf signifikan 0,1 dapat disimpulkan bahwa variabel EAS variabel
variabel NA, variabel KD, dan variabel TA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel AG. Nah, oleh karena itu, disimpulkan bahwa parameter yang signifikan itu parameter beta 1, beta 3, dan beta 4. Nah, dengan taraf signifikan 5%. Nah, dengan hasil pengujian tersebut, kita dapat membentuk selang kepercayaan untuk hasil pengujian yang signifikan. Nah, oleh karena itu, yang nomor selanjutnya, selang kepercayaan dari parameter yang signifikan, yaitu parameter beta 1, beta 3, dan beta 4, dengan selang kepercayaan 90% adalah sebagai berikut. Dan dengan sintaksnya kayak gini ya teman-teman. Nah, diperoleh nilai minimum, batas minimum dan batas maksimum sebagai berikut. Maka dapat kita tulis dengan kepercayaan 90%, nilai parameter beta 1 berada di antara 0,409 dan 0,60715. Dan untuk parameter beta 3 berada di antara 0,081 dan 0,2801. Dan parameter beta 4 berada di antara 0,34064 dan 0,53287. Nah, sekian dari penjelasan kami. Kita semoga bermanfaat. Dan dari Rahma ada yang mau ditambahin? Oke, semoga dapat membantu UAS kalian ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya gitu ya, mau nanya tentang analisis regresi, boleh PC lain kita ya, PC lain Renata atau aku Rahma. Mungkin dari aku udah aja ya, udah gitu aja, sekian. Dari kita mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.